Harga batubara masih melanjutkan tren positif dengan menguat 3 hari beruntun di 2,26%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu ditutup di 111,5 dolar Amerika per ton atau menguat 0,45%. Meski mengalami penguatan, sentimen negatif justru membayangi batubara ke depan. Dalam pengumumannya, MSCI menyebutkan keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari pelaku pasar terkait ketidakpastian free float saham DSSA. Mengingat bobot pro forma DSSA yang signifikan dalam indeks, MSCI akan menerapkan adjustment factor sebesar 0,5 terhadap foreign inclusion factor saham DSSA. Keinformasi komoditas harga emas akhirnya menguat usai penurunan selama 4 hari beruntun di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Harga batubara masih melanjutkan penguatan meski dibayangi proyeksi penurunan permintaan. Harga minyak naik tipis saat Amerika melaporkan penurunan stok melebihi perkiraan. Harga emas akhirnya menguat usai penurunan selama 4 hari beruntun di tengah koreksi indeks dolar Amerika Serikat hingga penantian simposium Jackson Hole. Diketahui di Rabu, indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,05% di level 98,22. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,95% di level 3.346,75 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,02% di posisi 3.347,55 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara masih melanjutkan tren positif dengan menguat 3 hari beruntun di 2,26%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu ditutup di 111,5 dolar Amerika per ton atau menguat 0,45%. Meski mengalami penguatan, sentimen negatif justru membayangi batubara ke depan. China Electricity Council memperkirakan harga batubara thermal China akan menunjukkan momentum kenaikan yang melemah. Hal ini terdampak penurunan konsumsi di pembangkit listrik. Harga minyak menguat tipis di Kamis waktu Asia didorong penurunan stok minyak mentah dan bahan bakar di Amerika Serikat yang lebih besar dari perkiraan. Data ini memberi sinyal permintaan energi di Amerika sebagai negara konsumen minyak terbesar dunia masih solid. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 0,19% di 66,97 dolar Amerika per barel setelah menguat 1,6% di sesi sebelumnya. Minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,24% di 62,86 dolar Amerika per barel, melanjutkan kenaikan 1,4% di Rabu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,92% di level 63,29 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,37% di level 14.954 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,27% di level 3.379 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga melemah tipis di 0,06% di level 4.468 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pilihan pemirsa, di mana Morgan Stanley Capital International atau MSCI memangkas bobot saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA dalam MSCI Index di tinjauan indeks Agustus 2025, di mana evaluasi MSCI diambil seiring ketidakpastian mengenai porsi saham beredar atau free float perseroan, sementara DSSA memiliki bobot signifikan dalam proforma indeks. Dalam keterangan di website resmi di 20 Agustus 2025, Morgan Stanley Capital International atau MSCI memutuskan tetap memasukkan saham DSSA dalam indeks MSCI Indonesia pada hasil review Agustus 2025. Namun bobot saham DSSA disesuaikan setelah lembaga penyusun indeks global MSCI menetapkan faktor penyesuaian khusus. Dalam pengumumannya, MSCI menyebutkan keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari pelaku pasar terkait ketidakpastian free float saham DSSA. Mengingat bobot pro forma DSSA yang signifikan dalam indeks, MSCI akan menerapkan adjustment factor sebesar 0,5 terhadap foreign inclusion factor saham DSSA. Dengan penyesuaian tersebut, foreign inclusion factor saham DSSA direvisi dari 0,25 menjadi 0,13. Perubahan akan tercermin dalam file Advance Corporate Event mulai 21 Agustus 2025.
MSCI menyatakan akan terus memantau DSSA dan memberikan pembaruan sebelum tinjauan indeks berikutnya di November 2025. DSSA masuk dalam daftar saham kategori MSCI Global Standard Indexes untuk tinjauan Agustus 2025 dan mulai berlaku di 26 Agustus mendatang. Sebagai informasi, FIF adalah faktor penyesuaian yang digunakan MSCI untuk menghitung seberapa besar kapitalisasi pasar suatu saham dapat dimasukkan ke dalam indeks, khususnya berdasarkan aksesibilitas bagi investor asing. Semakin rendah angkanya, semakin kecil bobot saham dalam perhitungan indeks. Berbagai sumber IDX Channel. Terkait dengan perkembangan sentimen ini secara intraday hari ini saham DSSA mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat melemah di atas 15%, saat ini melemah di 14,92% pemirsa, dan sempat juga menyentuh tadi untuk posisi auto reject bawah, dan DSSA merupakan pemberat utama indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham DSSA mulai dari pembukaan hingga beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan coba update. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, pergerakan saham DSSA dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah dibuka di zona merah di Rp78.500 per sahamnya. Kemudian pada pukul 9:05 saham DSSA sempat mengalami atau memangkas dari sisi pelemahannya di 80.325, kemudian pada pukul 10 kembali turun dalam ke 78.520, 11.30 hingga perdagangan di sesi pertama siang tadi di 78.650. Kemudian di pembukaan sesi kedua di 78.675. Meskipun tadi sempat ke 80.325, namun posisi saham DSSA rata-rata lebih cenderung bergerak di zona merah. Saat ini melemah di 14,56% di Rp78.900 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi di perdagangan hari ini, saham DSSA sudah melesat sangat signifikan. Ke grafis selanjutnya di perdagangan awal Januari, saham DSSA masih diperdagangkan di 37.300, Februari di 49.725, Maret mengalami tekanan yang cukup dalam di 30.675, di April, 8 April di 40.175. Tidak signifikan ketika trading halt terjadi. Mei, Juni, Juli hingga Agustus mengalami penguatan yang signifikan hingga ke 93.000. Intraday tertingginya sepanjang masa untuk DSSA sepertinya. Ya, kemudian di perdagangan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 78.900, tadi di 78.675 di pembukaan sesi kedua. Dari sisi valuasi, ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah posisi price to earning ratio-nya ada di 113,646 kali, PSR-nya di 12,38 kali, PBV-nya sudah sangat tinggi sudah sangat mahal di 21,85 kali, dan PCFR-nya di 53,06 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dalam dan kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.